Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Topik kita kali ini tentang embun tepung, penyakit yang banyak menyebabkan kerugian pada tanaman hortikultura dan beberapa jenis tanaman pangan. Agar kita bisa terhindar dari kerugian oleh penyakit tersebut, kita harus paham apa yang menyebabkan penyakit tersebut, bagaimana penyebarannya, dan tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah serangan, baik secara kultur teknis maupun penggunaan pestisida yang ramah lingkungan atau pestisida organik. Serta ketika tanaman sudah terserang, apa yang harus kita lakukan dan pestisida kimia apa yang bisa digunakan untuk memberantas penyakit tersebut. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, serta bagikan link video ini. Terima kasih. Kebun jeruk ini luasnya ada sekitar 50 hektar. Menjadi salah satu kebun terluas yang pernah saya kunjungi. Nah, perhatikan daunnya, daun dan rantingnya. Sepertinya ditaburi oleh bedak atau tepung yang warnanya putih. Kondisi seperti ini sering saya temui pada beberapa jenis tanaman yang lain, baik itu tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Untuk tanaman buah-buahan selain jeruk, sering terjadi juga pada tanaman apel, melon, anggur, dan stroberi. Untuk tanaman sayuran, tomat, cabai, bawang merah, timun, dan labu. Dan untuk tanaman bunga, sering terjadi pada mawar, krisan, begonia, dan bunga matahari. Sedangkan untuk tanaman pangan sering dijumpai pada tanaman kacang-kacangan. Ini penyakit yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Karena wujudnya berupa tepung, secara umum disebut sebagai penyakit embun tepung. Meskipun ada juga petani yang menyebut sebagai penyakit cabuk putih. Hal ini tentu saja menjadi rancu dengan serangan hama kutu kebul yang juga sering disebut sebagai cabuk putih. Karena sama-sama menimbulkan warna putih di bagian tanaman yang terserang. Paling tepat disebut sebagai penyakit embun tepung. Embun tepung ini bisa menyerang semua bagian tanaman di atas tanah, baik itu bagian daun, bunga, buah, ranting, cabang maupun batangnya. Gejala awal serangan ditandai bintik-bintik tepung putih atau putih keabu-abuan. Jika tidak segera ditangani, dalam waktu singkat berkembang lalu menyebar sehingga menutupi bagian tanaman yang terserang. Daun-daun yang terserang warnanya akan menjadi menguning, kemudian bentuknya juga berubah, kadang berkerut atau kadang menjadi lebih kecil dan memanjang atau sebagian rontok. Spora atau alat perbanyakan cendawan embun tepung ini bisa bertahan hidup pada tanaman dan bahan pangkasan atau daun-daun yang jatuh. Karena itu menangani penyakit ini perlu kehati-hatian. Kenapa demikian? Karena spora tersebut akan menyebar atau dipindah ke jaringan baru melalui antara lain percikan air hujan, kemudian angin ataupun serangga. Perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi tanaman dan faktor lingkungannya. Ada 4 kondisi yang paling rawan serangan embun tepung. Yang pertama adalah saat muncul pertumbuhan baru atau pertunasan. Kedua, saat pancaroba atau pergantian musim. Ini berkaitan dengan peningkatan kelembaban udara. Perlu waspada jika musim kemarau tiba-tiba hujan atau musim hujan ada panas beberapa hari, maka tanaman juga rawan serangan embun tepung. Ketiga, tanaman yang terlalu subur atau terlalu rimbun. Dan yang keempat, tanaman yang tidak mendapatkan cukup sinar matahari.
Untuk mencegah serangan embun tepung, perlu dilakukan beberapa tindakan kultur teknis. Antara lain, pertama, musnahkan semua sumber penular, baik itu yang ada pada tanaman pokok maupun pada tanaman lain. Caranya adalah dengan memangkas semua bagian tanaman yang terserang atau yang sakit, terutama menjelang musim hujan. Dan musnahkan bahan-bahan pangkasan tersebut. Jangan dibiarkan berserakan atau digunakan sebagai kompos, karena sporanya akan bertahan dan berkembang kembali. Kedua, jangan membiarkan tajuk antar pohon berhimpitan atau jaraknya terlalu dekat. Karena itu pangkaslah tepi tajuk antar pohon sehingga antar tepi tajuk itu ada jarak sekitar 50 cm. Ketiga, lakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang dominan yang terlalu tinggi, terutama di bagian tengah, supaya kelembapan udara di dalam tajuk menjadi lebih rendah. Keempat, lakukan pemangkasan tunas-tunas yang baru tumbuh di dalam tajuk. Begitu juga jika pada musim hujan tajuknya terlalu rimbun, sebaiknya dilakukan penjarangan atau dikurangi. Kelima, hindari terjadinya penaungan, baik oleh tanaman pagar maupun tanaman tumpang sari. Keenam, menjelang musim hujan atau selama musim hujan, jangan memberikan pupuk nitrogen berlebihan supaya pohonnya tidak terlalu rimbun. Tindakan-tindakan kultur teknis tersebut harus disertai dengan penyemprotan menggunakan fungisida yang ramah lingkungan atau fungisida organik. Penyemprotan harus dilakukan secara teratur, paling lama seminggu sekali. Dan jangan lupa lakukan pengamatan atau monitoring. Beberapa fungisida ramah lingkungan yang bisa digunakan untuk mencegah embun tepung antara lain tepung belerang atau bubur California. Tepung belerang ini selain berfungsi sebagai fungisida juga bisa berfungsi sebagai akarisida. Bisa juga kita menggunakan terusi atau tembaga sulfat. Terusi ini selain sebagai fungisida juga sebagai bakterisida. Kemudian minyak mimba atau kalium bikarbonat. Bisa juga kita menggunakan bahan-bahan yang biasanya terdapat di dapur seperti soda kue, susu, cuka, dan bawang putih. Ingat, fungsi perlindungan dari fungisida bisa bekerja dengan baik hanya jika dapat menempel merata pada seluruh bagian tanaman. Karena itu jangan lupa setiap melakukan penyemprotan tambahkan dengan bahan perekat. Jika dari hasil monitoring atau pengamatan ternyata tanaman kita ada gejala serangan embun tepung, harus segera dipangkas. Kemudian dimasukkan dalam kantong plastik atau karung secara hati-hati, supaya sporanya tidak menyebar. Lalu pangkasan tersebut harus dimusnahkan atau dibakar. Selanjutnya, lakukan penyemprotan dengan fungisida kimia sesuai dengan rekomendasi. Harus diingat bahwa jamur bisa mengembangkan ketahanan atau kekebalannya terhadap beberapa fungisida. Oleh karena itu tidak boleh menggunakan fungisida yang bahan aktifnya sama secara terus-menerus. Lakukan pergantian fungisida sistemik dengan kontak dengan bahan aktif yang berbeda agar jamur tidak menjadi kebal. Penggunaan pestisida apapun harus dilakukan secara hati-hati. Baca label sebelum membuka wadah pestisida, ikuti semua petunjuk tentang dosis, cara aplikasi, dan persyaratan untuk peralatan pelindung. Jika pada label disarankan penggunaan beberapa dosis, baiknya dimulai dari dosis paling rendah. Berikut ini daftar contoh bahan aktif fungisida kimia untuk pengendalian embun tepung.